والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وفاتح المولود وفاتح لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat yang mana berkat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sampai hari ini kita sore ini telah melaksanakan ibadah puasa menuju hari ke-13. Dan tak lupa juga salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau adanya sebuah perubahan dari zaman yang kegelapan hingga terang benderang. Baiklah, berdirinya saya di sini yaitu sebagai pembawa acara di dalam kajian Ramadan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Sun Haji MPD dengan tema Imam Nawawi Cahaya Indonesia untuk umat Islam dunia. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, Bapak Adi Muflis MPD, beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu guru, pembimbing putra-putri kami, ayah bunda yang berbahagia dan saya muliakan, sore hari ini menyempatkan untuk sama-sama dengan putra-putri kita ya, untuk ngaji bersama. Anak-anakku semua yang berbahagia, kelihatannya senang semua nih ya. Baik, sore hari ini kita sama-sama bertemu dengan Imam Nawawi atau juga sering orang menyebutnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini temanya Cahaya Indonesia untuk umat Islam dunia. Kita sama-sama ngaji dengan beliau karena beliau ini termasuk tokoh yang luar biasa perlu kita kenal. Saya kira anak-anak ini sebagian mungkin pernah mendengar ya namanya ya, tapi belum banyak mengenal. Nah, sore hari ini kita sama-sama mengkaji beliau ini karena sesungguhnya kalau menyebut nama Syekh Nawawi atau Imam Nawawi itu ada dua ya. Saya sebut istilah duo Nawawi atau Syaikhoni. Nah, ini yang pertama panggilannya juga Syekh Nawawi juga. Beliau Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Muhyiddin Muhyiddin juga ya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimaski. Nah, ini disebut Imam Nawawi karena beliau lahir di Desa Nawa. Desa Nawa itu ya di daerah Suriah ya, daerah dekat-dekat Damaskus sana, dan beliau kiprahnya juga banyak di sana. Lahir pada tahun 631 Hijriah. Nah, sekarang sudah 1442 Hijriah ya. Dan beliau wafat pada tanggal 24 Rajab 676 Hijriah. Ini berarti sudah sekitar berapa?
650 tahun yang lalu ya, sekitar ya. Nah, kalau Syekh Nawawi atau Imam Nawawi yang akan kita temui sore ini, akan kita kaji sore ini, kita kenal sore ini, itu namanya memang Muhammad Nawawi, sering disebut Syekh Nawawi atau Imam Nawawi. Al-Bantani karena lahir di Banten, Al-Jawi, nah, beliau itu di Arab menyebutnya Al-Jawi karena pada masa itu Indonesia memang belum merdeka, yang dikenal memang wilayah Jawa, maka Al-Jawi beliau mengenalkannya. Nah, lahir di Tanara, Serang, Banten, itu tahun 1230 Hijriah. Jadi bedanya dengan Imam Nawawi yang pertama, yaitu hampir 600 tahun juga ya. Atau kalau miladiahnya, jadi ada Hijriah, ada Miladiah ya, kita kenal ya Nana ya. Kalau miladiahnya, atau kita juga sering mendengar istilah Masehi, itu 1813 lahir beliau, meninggal di Mekah, daerah Hijaz. Hijaz itu nanti daerah sebenarnya daerah pegunungan, bukan cuma Mekah Madinah, sepanjang pegunungan mulai termasuk daerah awal Syria juga sebenarnya, cuman akhirnya terkenal Hijaz itu ya daerah Mekah Madinah, karena di antara daerah-daerah itu yang memang akhirnya dikenal dunia itu di Mekah Madinah. Beliau wafat tahun 1314 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1897 Miladiah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengenal jauh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ini, nah, saya ingin mengenalkan Imam Nawawi yang Syekh Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Ini beliau juga orang terkenal juga. Ya, ini pernah tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah namanya. Kalau ini jauh dari tempat tinggalnya jauh. Jadi kalau anak-anak hari ini memang meninggalkan rumah, gitu ya, meninggalkan rumah, ini kita belajar Imam Nawawi yang pertama dan yang kedua sama-sama nanti ini ya. Sama-sama meninggalkan keluarga untuk belajar. Nah, ini Imam Nawawi yang pertama meninggalkan daerah tempat tinggal beliau, kemudian tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah di Damaskus, ini jauh tempatnya dari tempat tinggalnya, dari Nawa itu. Dan mondok di sana mondok, ya sama seperti kalian ini, nggak pulang balik. Beliau menuntut ilmu dan rajin sekali. Dari dua Nawawi ini sangat rajin. Nah, saking rajinnya, ini karyanya luar biasa Imam Nawawi yang pertama itu, yang terhimpun dan bisa dikumpulkan dikaji sampai orang-orang sekarang itu paling tidak ada 40 kitab. Ada kitab fikih, ada hadis, macam-macam ya. Nah, ini di antara kitab fikihnya itu ada Al-Majmu' Radhatul Thalibin, ada Al-Minhaj, ada Al-Fatawa. Ini yang sering dikaji di Indonesia, ini kitab hadisnya Imam Nawawi yang pertama. Itu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kayaknya saya pernah melihat di masjid kita itu ada terjemah Riyadhus Shalihin. Nah, itu penyusunnya Imam Nawawi yang pertama. Termasuk Arba'in Nawawi itu penyusunnya Imam Nawawi yang ada Ad-Dimashqi ini, Ad-Dimashqi ya. Itu Imam Nawawi yang memang lahir di Nawa. Nah, sore hari ini saya tidak banyak menggali beliau, nanti mungkin satu waktulah kalau ada kesempatan lagi nanti kita kenal lebih dalam Imam Nawawi yang Ad-Dimashqi ini ya, Ad-Dimashqi sama. Nah, sore hari ini saya mengajak untuk mengenal Imam Nawawi yang Al-Bantani. Jadi anak-anak sekalian, ayah bunda dan bapak ibu guru semuanya. Jadi Imam Nawawi, kenapa saya sebut sebagai cahaya Indonesia untuk dunia itu, memang beliau ini ulama dan intelektual yang sangat produktif sekali.
karyanya lebih dari 115 kitab. Ya, ada kitab tauhid, kitab fikih, kitab tafsir, kitab tasawuf, kitab hadis, semuanya ada. Jadi keahlian beliau memang banyak sekali. Itu kitab-kitab yang di antara kitab-kitabnya itu yang saya tulis di situ, tapi ya tidak muat semua ya. Kalau ditulis semua 115 kitab, sini nantilah kita gali lagi. Nah, beliau ini yang ingin saya sampaikan ke anak-anak. Jadi rajinnya memang beliau itu ngaji belajar itu mulai usia 5 tahun sama ayah beliau. Ya kalau sekarang usia TK ya, usia TK itu belajar. Saya yakin semua yang di Aldepos ini juga mulai belajar mulai kecil. Tapi memang rajinnya luar biasa Imam Nawawi ini. Di samping belajar sama ayah beliau, Imam Nawawi ini juga belajar dengan ulama-ulama sekitarnya, bahkan sampai ke Purwakarta. Nah, usia 15 tahun, kemudian Imam Nawawi ini pergi ke Mekah, sebenarnya niatnya haji sekaligus belajar. Nah, ini usia 15 tahun. Ini anak-anak Aldepos kan ya usianya sekitar ini sama ya, kurang lebih lah ya, kurang lebih ya hampir ya Pak Ade ya. Ya betul. Ya. Betul. Jadi ini kesempatan kalian untuk meniru, mas saya gitu. Jadi ketika Imam Nawawi di Mekah selama 3 tahun ini terus belajar, rajinnya luar biasa, belajarnya luar biasa. Memanfaatkan waktu. Nanti di akhir slide ini saya ingin menyampaikan beliau menata niat, bagaimana niat untuk belajar itu sehingga dari niat itu yang kemudian membangkitkan semangat beliau untuk terus berkarya, dan karyanya ternyata tidak hanya dinikmati oleh orang Indonesia. Murid-murid Imam Nawawi ini hampir di seluruh penjuru dunia. Ya. Kalau Indonesia jelas ya, tokoh-tokoh Indonesia seperti Kiai Soleh Darat, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Asy'ari yang di Serang itu, kemudian yang di Kalimantan, yang di Thailand, Syekh Daud itu murid-murid beliau, yang di Malaysia banyak murid-murid beliau yang kemudian menjadi ulama-ulama juga, karena beliau ini kan memang sampai wafat di Mekah Madinah. Nanti saya sampaikan betapa luar biasanya beliau punya gelar-gelar yang diakui para ulama-ulama dunia ini. Jadi muridnya luar biasa banyaknya. Maka saya sebut ini cahaya dari Indonesia untuk dunia gitu ya. Nah, Bunda dan anak-anak sekalian, jadi kalau ini silsilah beliau ya, jadi kalau Imam Nawawi ini bin Syekh Umar bin Syekh Arabi terus ini sampai ke 12 itu Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, ini sampai nanti Maulana Hasanuddin ini Syekh Syarif Hidayatullah, ini Sunan Gunung Jati ya, sampai terus sampai Sayyidah Fatimah ya, Sayyidina Abi Thalib, sampai Rasulullah. Kalau orang sekarang menyebutnya Habib ya, Habib orang sekarang menyebutnya. Nah, ini kalau dari ini kan kita lihat, dan ini jadi mungkin anak-anak juga perlu dikenalkan orang tuanya. Ini ayah bunda hadir, bisa dicari. Kalau saya hanya mencari yang tahu persis orang tua itu sampai ke 5. Itu Ahmad Sundaji, ayah saya namanya Abu Bakar, ayahnya lagi namanya Mbah Selan, ayahnya lagi namanya Mbah Syukran, ayahnya lagi namanya Mbah Hashim. Nah, itu terus sebenarnya masih ada. Itu mungkin perlu dikenalkan supaya anak-anak ini nanti mendoakan para orang tua dan terus ya ke atas terus. Ini kalau bisa anak-anak nanti biasakan mendoakan beliau-beliau setelah habis maghrib.
Saya waktu ke Kalimantan ya, ke Kalimantan Tengah itu ketemu dengan di kerajaan sana itu ada juga keturunan, diantaranya itu ada juga yang makamnya di Jakarta itu luar Batang. Nah itu keturunannya ada di kerajaan Kalimantan Tengah. Ini diajarin begitu, katanya doakan orang tua bacakan Fatihah ke atas terus itu cari nama-nama beliau. Nah, setelah maghrib itu doakan, mendoakan membaca Fatihah itu bagus ya. Ini ajaran-ajaran supaya kita mengingat betapa orang tua kita memang memiliki peran penting untuk menjadikan kita ini bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Nah, kalau ke bawah Syekh Nawawi itu terus sampai ke Pak Wakil Presiden kita ini ya, Kiai Ma'ruf Amin itu termasuk turunan beliau. Nah ini gelar kehormatan beliau, memiliki gelar kehormatan ini karena ketokohan. Nah disebut As-Sayyidul Ulama'il Hijaz, tokoh ulama Hijaz. Hijaz tadi yang saya sebutkan yang dikenal akhirnya Mekah Madinah tadi, atau Haramain. Nah itu walaupun tadi daerah Hijaz itu panjang sesungguhnya, tapi akhirnya yang dikenal itu ya Mekah Madinah itu. Nah ini disebut As-Sayyidul Ulama'il Hijaz. Jadi ulama-ulama Hijaz mengakui ketokohan Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Jadi nggak usah khawatir, orang Indonesia itu ternyata juga bisa menjadi tokoh ya, tokoh ulama dunia. Ya, ini sudah pernah diakui pada saat itu. Ada juga gelar beliau itu Sayyidu Hijaz, penjaga Hijaz, karena beliau juga pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ini pada masanya ya. Gelar beliau juga disebut An-Nawawi Ats-Tsani, Nawawi kedua. Tadi Nawawi pertama dan ini Nawawi kedua ya. Gelar beliau juga Al-Imam wal Fahm Al-Mudaqqiq, atau tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Ini diakui oleh ulama dunia. Nah, ini kan kita perlu bangga punya tokoh seperti beliau ini ya. Sampai sekarang saya pribadi itu terus mengkaji kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau. Nah, ini karena tadi nggak habis-habis kalau dikaji. Gelar kehormatannya lagi itu A'yanil Ulama Al-Qarn Ar-Ram Asyar lil Hijrah, tokoh ulama abad ke-14 Hijrah. Nah, ini tokoh beliau. Atau lagi Imamul Ulama Al-Haramain, imamnya atau pemimpinnya ulama dua kota suci, Mekah Madinah. Nah, ini kan gelar-gelar kehormatan yang dimiliki oleh beliau. Jadi ya wajar, pantas kalau kemudian mungkin terlalu kecil kalau saya menyebut sebagai cahaya Indonesia untuk dunia, lebih besar kebesaran beliau ya. Nah, anak-anak sekalian, ini diantara karomah itu kemuliaan. Kalau jadi begini, kalau Nabi itu punya mukjizat. Nah, mukjizat itu hal aneh ya, hal pemberian Allah. Jadi mukjizat tidak bisa kemudian diatur seperti orang melakukan sesuatu yang saintifik ya, karena ini pemberian, betul-betul harus dekat dengan Allah ya. Dan mukjizat sudah banyak yang mungkin anak-anak juga sudah belajar. Ini diantara karomah beliau itu sangat banyak sekali. Jadi satu ketika Imam Nawawi ini menulis, kalau orang nulis itu mungkin Bapak Ibu guru juga, mungkin ayah bunda juga pernah mengalami ya. Kalau lagi ada ide di dalam pikiran kita, kalau pengen nulis, kalau nggak segera dituangkan dalam tulisan, itu nanti beda waktu itu kadang-kadang hilang juga gitu. Jadi kalau mau nulis, kalau lagi ada ide pengen nulis itu ya memang perlu segera dituangkan dalam tulisan gitu.
Nah ini Imam Nawawi pada saat itu beliau betul-betul sedang dalam pikiran beliau itu bergejolak betul gitu. Cuman beliau lagi ada di dalam sebuah kendaraan. Kalau kendaraan dulu itu kan memang di otak, kemudian ada, kalau di kita itu ada seperti apa yang kuda, kemudian ada tempatnya begitu tuh. Nah ada di tempat itu beliau pas jalan gitu, pikiran itu ada, mulai nulis, tiba-tiba masuk ke dalam tempat yang gelap, mulai malam gitu, sehingga wah ini nanti kalau tidak dilanjutkan mulai hilang. Beliau berdoa sama Allah, ya Allah mohon gimana supaya saya bisa tetap menulis gitu. Akhirnya ternyata Allah kasih sinar itu di telunjuk tangan kiri. Jadi kalau sekarang kayak orang lagi belajar terus ada lampu gitu ya, lampu. Nah, itu terus menulis sampai akhirnya selesai, dan tulisan itu disebut kitab beliau ini yang pada saat nulis keluar sinar itu Marokil Ubudiyah. Jadi syarah matan Bidayatul Hidayah. Maroki itu tangga ya, tangga seorang hamba untuk naik gitu. Nah, ya itu salah satu karomah beliau. Sampai akhirnya setelah itu telunjuknya ya kelihatan ada bekasnya gitu. Setelah itu. Di antara karomah beliau yang kedua, itu ada makom. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu guru ya berkesempatan ke sana semua, anak-anak semuanya, ayah bunda semua yang sudah bisa kembali lagi ke sana. Tapi terakhir di sana itu kayaknya agak memang di sana kan kalau makam di Arab itu tidak terawat seperti di Indonesia ya. Dan kebiasaan di Arab itu setiap tahun kalau orang sudah dimakamkan itu nanti setahun itu diambil, dipindahkan. Nah, itu nanti diganti lagi. Jadi makam di sana beda dengan kita di sini. Nah, ketika 1 tahun ini Imam Nawawi mau dipindahkan, ternyata jenazahnya utuh sama sekali. Bahkan kainnya itu tidak ada yang sobek ya. Jadi masih kelihatan seperti baru gitu. Dan itu diakui juga oleh orang-orang Mekah. Jadi akhirnya pemerintah ini tidak memindahkan, sampai sekarang itu tidak pindah. Makam beliau ya dari awal sampai sekarang di situ, nanti di Makla ya. Nanti berkesempatan di sana. Sama kalau 2 tahun yang lalu pas saya berkesempatan di sana yang Mbah Maimun Zubair itu wafat itu. Jadi hampir setiap malam itu ketemu dengan yang dorong beliau gitu, kita ngobrol terus itu, jadi tahu perkembangan ya. Bahkan beliau wafat di sana itu ikut di sana ya. Jadi ini karomahnya Imam Nawawi. Nah, ini aktivitas. Jadi anak-anak sekalian, jadi Imam Nawawi yang begitu perhatian terhadap ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai ilmu agama itu sesungguhnya bukan sekedar kemudian ngaji. Ternyata beliau ini waktu awal kan tadi saya sampaikan di waktu Mekah, di sana hanya 3 tahun di awalnya itu, kembali lagi ke Indonesia. Nah, waktu di Indonesia itu tahun 1828. Nah, ini di Indonesia waktu itu dijajah oleh Belanda ya, dan ada penindasan, ada ketidakadilan, luar biasa dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, ini kalau anak-anak nanti baca riwayat-riwayat itu betapa susahnya orang dijajah. Jadi kita harus bersyukur sekarang sudah merdeka, dan rasa syukur itu harus kita isi masing-masing. Setiap santri Aldepos ini harus menjadi orang hebat sesuai kemampuan masing-masing untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini sebagai tanda syukur kita ya. Jadi Imam Nawawi seperti itu. Beliau balik di Indonesia melihat ketidakadilan masyarakatnya tertindas, kemudian beliau mengobarkan ya semangat jihad semampu beliau sambil mengajar. Jadi
orang-orang ini diajarkan karena orang itu pengetahuannya kalau semakin meningkat cara berpikirnya, gaya analisanya semakin kritis ya. Itu beliau sambil ngajar sambil mengobarkan semangat jihad masyarakat pada saat itu. Hanya saja ini orang Belanda mulai ngawasi terus nih, Imam Nawawi diawasi terus sampai beliau ini dianggap sebagai pengikutnya Pangeran Diponegoro pada saat itu ya. Nah, mulai terganggu. Jadi cara mengajar beliau kepada masyarakat juga sering diganggu oleh orang-orang Belanda gitu. Cara beliau memberikan semangat sering mulai diawasi terus. Akhirnya Imam Nawawi kembali lagi ke Madinah, kemudian belajar lagi kepada Syekh Ali pada saat itu, ke Makkah belajar lagi kepada Syekh Ali, dan di sana disitulah mulai kemudian setiap ada orang Indonesia yang ke sana, selain belajar ilmu-ilmu yang memang ingin dipelajari dari ilmu-ilmu yang ada, beliau juga mengajarkan bagaimana tentang kemerdekaan itu penting gitu ya. Anti kolonialisme itu kemudian harus menjadi jiwa setiap masyarakat Indonesia, dan imperialis ini diajarkan oleh Imam Nawawi. Beliau membuat komunitas di sana, komunitas Al-Jawi sebenarnya, tapi isinya ya orang-orang Indonesia, ada orang Sumatera, orang Maluku, orang Kalimantan juga macam-macam, cuman istilah komunitasnya saja namanya. Beliau juga mendidik kader-kader patriotik ya dengan semangat kebangkitan dan memiliki jiwa nasionalisme. Nah, ini luar biasa Imam Nawawi. Jadi tapi anak-anak sekalian, nanti mungkin bukan saat ini, kalian kalau misalnya nanti mau mendalami, ini walaupun beliau ada di Mekah, diawasi juga oleh Belanda pada saat itu. Maka kalau pernah mendengar, ayah bunda pernah mendengar Senegorgonye, jadi Senegorgonye itu ditugaskan oleh Belanda untuk ngawasi Imam Nawawi. Jadi makanya Senegorgonye itu inilah, kalau orang itu pengen imperialis itu pengen memiliki keinginan itu apapun dilakukan. Senegorgonye itu sampai menghafal Quran itu supaya bisa masuk ke sana itu. Jadi penghafal Quran tapi bukan orang Muslim itu. Ya, saya tahu ada beberapa orang yang non Muslim itu menghafal Al-Quran. Nah, makanya kita yang Muslim harusnya nggak kalah ya. Di samping menghafal Quran, jangan cuma menghafal, tapi harus tahu isinya. Karena kalau penghafal Al-Quran nggak ngerti isinya, nanti kita nggak banyak bisa mengambil manfaatnya itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Saya lanjutkan. Nah ini, jadi Imam Nawawi menjadi luar biasa seperti itu. Ini yang kemudian diajarkan oleh beliau, ditulis dalam kitab beliau. Beliau mengajarkan kepada murid-murid beliau. Jadi kalau belajar itu memang harus menata niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, gitu ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yang kihwa fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Itu kalau tadi kitabnya Imam Nawawi yang pertama itu ada di Arba'in Nawawi nomor pertama itu ya ada 40 hadis. Nah, jadi kalau ini Imam Nawawi Al-Bantani ini mengajarkan kepada kita di dalam kitab beliau, ternyata kalau mau belajarnya bisa berhasil dengan baik, ini anak-anak sekalian perlu tahu ya. Pertama, niatkan bahwa ketika belajar ini ingin memperoleh ridho Allah dan kebahagiaan akhirat. Jadi kebahagiaan yang kalian akan peroleh dengan belajar ini bukan hanya sekedar kebahagiaan di dunia. Maka seringkali ketika kita mendengar ya, ini yang sedang di Aldepos, santri itu setiap belajarnya selalu dinaungi oleh malaikat itu. Jadi kalian ini sedang berjihad untuk menegakkan agama ini terus dinaungi oleh malaikat. Jadi insya Allah rahmat Allah itu
selalu ya dekat dengan kalian. Maka niatnya harus mulai ditata, mencari ridho Allah. Nggak usah nanti niat, wah pengen belajar supaya bisa mengalahkan tokoh A. Misalnya kalian tokoh di tempat kalian tuh ada tokoh siapa gitu ya. Untuk mengalahkan tokoh itu terlalu kecil. Ya, kalian bisa lebih hebat daripada itu. Nah, kalau mencari ridho Allah, kebahagiaan yang lebih besar kalian raih, nah itu yang kecil-kecil itu akan ikut. Nah, itu mencari kebahagiaan itu yang lebih jauh. Nah, ini ya. Ini ajaran Imam Nawawi. Yang kedua, berlatihlah untuk menata niat, untuk mencerdaskan diri kita dan orang lain. Makanya harus dilatih terus. Jadi kita ini dikaruniakan anak-anak sekalian, kita ini dikaruniakan akal yang luar biasa oleh Allah. Jadi kalau makhluk Allah itu kan ada malaikat yang hanya punya akal. Malaikat itu cuma punya akal, nggak punya nafsu. Hewan itu punya nafsu, nggak punya akal. Manusia dikasih Allah punya akal, punya nafsu. Nah ini, makanya manusia ini punya dikasih daya juang untuk memilih. Nah, orang-orang yang kemudian kalah akalnya, ya tidak mampu mempertajam akalnya, dikalahkan oleh nafsunya, nah maka dia akan nanti turun, derajatnya turun. Ya tadi, ya kalau manusia itu di tengah-tengah, atasnya malaikat, bawahnya hewan. Maka kalau orang-orang yang kemudian bertindak tidak rasional, bertindaknya tidak sesuai dengan kebiasaan manusia, mungkin kita sering mendengar ada kalimat-kalimat yang hewan ya, mungkin disebut, maaf kalau saya sebut misalnya anjing loh, itu mungkin orang mau menyamakan di situ. Mungkin pada saat itu tingkahnya dia tidak rasional sehingga turun. Nah, sebaliknya kalau kemudian manusia itu mampu bisa mengendalikan nafsunya, itu kemudian bisa mengasah akalnya, itu bisa mengalahkan malaikat. Nah ini kalau nanti bisa dibuat tulisan nih anak-anak ya. Jadi saya baca di sebuah buku ini, buku tentang Ramadan. Ramadan ini kenapa Allah kemudian membuat orang itu menahan makan, menahan minum, ini karena melatih bukan nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi ditahan itu, melatih untuk melemahkan jiwa-jiwa yang sifatnya hayawaniah tadi, untuk memperkuat jiwa-jiwa yang ruhaniah tadi, yang sifatnya akliyah tadi, melatih kecerdasan akalnya. Maka orang-orang yang terlatih berpuasa, di ada pos ini kan ada puasa Senin Kemis ya, selain puasa Ramadan itu melatih kecerdasan akal juga ini ayah bunda ini. Jadi nggak usah khawatir itu. Ini bagian dari latihan kecerdasan, mencerdaskan. Di samping itu juga mencerdaskan orang lain. Kita niatkan saja nanti misalnya punya ilmu, kemudian kalau nanti kapanpun, dimanapun, kalau punya ilmu itu berbagi dengan orang lain ya, nggak usah khawatir. Kalau ilmu dibagi dengan orang lain itu nggak bakalan habis. Nah, justru akan semakin bagus ya, semakin tajam ilmunya itu. Tapi berbagi dengan orang lain ini bagian dari yang perlu ditata niatnya, bukan karena merasa lebih, tapi ya kita merasa pernah belajar, kemudian kita berbagi dengan orang lain. Niat yang ketiga, kata Imam Nawawi itu, niatlah untuk menghidupkan dan meninggikan Islam dengan ilmu. Banyak orang yang ingin la'il kalimatillah, ingin meninggikan Islam dengan cara-cara kekerasan, dengan cara apa, itu kadang-kadang benturan dengan banyak orang.
Tapi kalau menghidupkan dan meninggikan Islam dengan ilmu, ini akan membuat kalian, anak-anakku ini akan semakin tinggi. Itu kan kalau sering tuh disebut oleh Bapak Ibu guru Ustadz Ustazah di Al-Depos tuh, Al-Mujadilah ya, Al-Mujadalah boleh, Al-Mujadilah boleh. Nyebutnya boleh Al-Mujadalah, boleh Al-Mujadilah. Yang ayat 11. Nah, itu ayatnya panjang, kemudian nanti kalau jawab, itu istilah nahunya itu nanti ada jawabnya itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya itu akan ditinggikan. Jadi ketinggian seseorang dengan ilmu, nah itu diakui dimanapun tempatnya. Ada juga itu makalah begini. Libasukum yukrimukum qoblal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Jadi gaya penampilan, pakaian, orang menggunakan mobil itu ya yang sifatnya aksesoris itu akan memuliakanmu, kata makalah tadi ya, kata nasihat tadi, memuliakanmu sebelum orang mengenal. Qoblal julus ya. Julus itu duduk ya. Sebelum orang mengenal. Kalau belum orang mengenal, orang lihatnya keren gitu ya, ngelihat penampilannya. Tapi wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Tapi ilmumu akan membuat kalian mulia setelah orang mengenal siapa sesungguhnya kamu. Jadi orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu apapun ya, tapi yang penting betul-betul ahli, kalian ini nanti punya kesenangan itu betul-betul ahli di sana, itu akan yukrimukum, akan membuat kalian mulia ya. Nah, niatkan itu semua untuk menghidupkan dan meninggikan Islam. Dan yang terakhir, cara menata niatnya itu untuk mensyukuri kenikmatan akal. Nah, ini akal itu harus dilatih terus ya. Karena kalau akal itu kalau nggak dipakai, itu kalau misalnya ada orang-orang, lihatlah, misalnya kenal ada tetangga atau orang lain tuh yang biasanya bekerja, kemudian pensiun, akalnya kecerdasannya tidak sering dipakai, itu cepat lupa itu, dan mungkin juga tidak secerdas orang yang sering dipakai akalnya. Diniati juga untuk mensyukuri kesehatan ya. Kesehatan ini mahal sekali. Nah, kemudian orang-orang apalagi sekarang ya musim pandemi ini, jadi ini orang bagaimana menata, menjaga diri supaya tetap sehat itu luar biasa sekali. Nah, kita yang dikasih kesehatan, diberikan kemampuan dan kemauan, disupport oleh para orang tua. Ini orang tua kalian ini luar biasa ya, sudah berupaya. Kalau mungkin upaya tentang uang itu ya tentunya tetap berasa dengan bekerja, apalagi pada saat ini. Tapi upaya yang lebih berat itu adalah berpisah dengan kalian. Jadi berpisah dengan anak itu upaya yang luar biasa buat orang tua. Nah, ini kalian kelihatannya kan biasa-biasa saja memang ya, tidak merasakan. Nah, upaya itu perlu disyukuri. Syukurinya dengan cara apa? Kata Imam Nawawi, dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Dengan cara berkarya dalam ilmu tadi. Seperti Imam Nawawi yang punya karya sampai lebih dari 115. Dan itu kitabnya besar-besar. Ya, Bapak punya beberapa kitab beliau. Ada kitab tafsirnya itu, Tafsir Munir yang 2 jilid itu besar-besar itu luar biasa itu ya. Nantilah kapan-kapan anak-anak santri-santri Al-Depos ini juga sesekali ya kita menggali karya-karya ulama-ulama yang dari Indonesia yang kemudian menjadi dan diakui oleh ulama dunia ini. Nah, juga untuk mensyukuri kekuatan badan ya. Saya kira itu ayah bunda dan anak tercinta. Jadi inilah yang perlu kita tiru, tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Jadi kalian nggak usah kecil hati. Ternyata orang Indonesia, sekali lagi orang Indonesia itu ada ya. Kalau kita yang dekat ini kan dalam bidang sains itu ada B.J. Habibie, itu juga diakui oleh dunia ya. Hak paten beliau yang ada di Jerman itu diakui juga. Tapi ternyata itu sejarah itu ternyata punya sejarah-sejarah
yang masa lalu. Ya, di antara yang kita belajar, kita temui pada sore kali ini itu Imam Nawawi misalnya. Saya kira itu Pak Kepala Sekolah, Pak Adi Murid, saya Bunda sekalian, dan Bapak Ibu Guru, para asatidz, dan anak-anakku yang berbahagia, ya terus ya kita memanfaatkan waktu ini untuk belajar, untuk melakukan yang terbaik. Jadi lakukan yang terbaik yang kita mampu, nanti Allah akan memberikan jauh-jauh yang lebih baik dari yang kita mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi di muter lagi.